dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2026 ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Teman-teman semua, hari ini kita menggelar jumpa pers dalam rangka menyikapi pemberlakuan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi 3 undang-undang ini saya perlu sampaikan. Yang pertama terkait dengan KUHP. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi kitab. Bisa dibayangkan hukum pidana material kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 81. Yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi bisa dibayangkan, pidana materialnya itu baru selesai di tahun 2022. Disahkan di DPR 6 Desember ya Pak ya. 6 Desember tahun 2022, kemudian disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2023, kalau tidak salah 2 Januari tahun 2023. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti akan dijelaskan secara detail karena Pak Wamen adalah ketua tim pemerintah pada saat itu dan didampingi oleh Pak Dirjen PP untuk KUHP. Kemudian KUHAP juga saya tugaskan kepada Pak Wamen untuk menjadi ketua tim beserta dengan tim 12. 3 diantaranya ada di hadapan kita semua, Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen PP juga masuk, ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pemberlakuan KUHP sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya, masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat. Minimal ada 7 isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan persinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Disebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Perdebatan-perdebatan yang masih timbul di masyarakat, terutama terkait dengan KUHP tadi. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen PP, Saudara Albert dan rekan-rekan wartawan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya
harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah biimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh, tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi, memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau 2006 ya, kalau teman-teman masih ingat itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini. Dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio residendi itu artinya pertimbangan yang bersifat mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan itu, dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau ini merujuk kepada pasal 207 KUHP. Pasal 207 KUHP itu adalah penghinaan terhadap penguasa umum. Itu sangat luas. Di situ dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu?
dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Kemudian yang terakhir saya kira tadi juga sudah disinggung pasal 218, pasal penghinaan terhadap presiden. Jadi teman-teman media mungkin bisa berpikir secara jernih ya. Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara. Bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, kok harkat dan martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi? Coba itu dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hukum pidana itu apa? Fungsi hukum pidana itu adalah, filsafatinya adalah fungsi melindungi. Yang dia lindungi siapa? Satu negara, dua masyarakat, tiga individu. Ditanya lebih lanjut, yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Yang ketiga, mengapa pasal ini harus ada? Ini adalah pengendalian sosial. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bahasanya Pak Menteri itu sebagai suatu kanalisasi, Pak. Bahasanya Pak Menteri. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewot, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Yang berikut, ini yang berulang kali, tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini, karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang. Atau memfitnah. Kalau memfitnah saya kira dimanapun di dunia ini namanya memfitnah itu adalah tindak pidana. Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Jadi pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik itu. Yang terakhir, ini yang selalu saya mengutarakan ketika kami di tim pemerintah waktu itu, kan ada yang bersuara begini, mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan. Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Mengapa pasal-pasal ini harus ada? Jadi waktu itu pertimbangan DPR dan pemerintah ada 5 alasan mengapa sampai pasal ini harus ada, pasal 218. Saya kira itu saya tambahan dari saya, Pak Menteri, makasih. Baik, udah clear ya dari penjelasan pemerintah khusus yang terkait dengan isu yang lagi hangat
terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, ya. Terkait satu lagi menyangkut soal persinahan, ya, yang belum sempat disinggung. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama, ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini, ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama, ya. Itu yang soal KUHP. Berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak hal saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, banyak hal yang luar biasa, sesuatu yang sangat progresif yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR. Memang banyak hal yang baru, tetapi sekali lagi ini dimaksudkan semata-mata adalah mewujudkan sebuah criminal justice system kita. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan, jaksa itu cuma satu, ya. Kejaksaan itu satu penuntut. Pengadilan juga satu saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu satu, ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama? Karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri, ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Yang kedua, teman-teman semua, ada beberapa yang baru seperti plea bargaining, ya. Ini adalah pengakuan bersalah. Sifatnya daripada plea bargaining ini itu sama sekali tidak itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan, ya. Itu pengakuan bersalah. Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika, ya, kita sebut plea guilty ya di sana, ya. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua bahwa nanti semua bisa dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan, sembarangan, tidak izin pengadilan, itu sama sekali tidak benar, ya. Semua nanti akan dijelaskan oleh ketua tim menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Silakan Pak Wamen untuk menjelaskan 12 isu krusial dalam KUHP dan nanti mungkin silakan Pak Dirjen juga Pak Sekjen, ya.
mulai dari penyelidikan, termasuk yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice, maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacapjari, dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian, saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di Undang-Undang KUHP kita. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional pada tanggal 31 Desember itu menayangkan KUHP di TV-nya, dan itu KUHP bukan yang disahkan. Itu saya agak kaget juga ya. TV besar menayangkan KUHP yang bukan disahkan, KUHP masih dalam bentuk draft, sehingga banyak timbul kritik. Artinya saya harus mengatakan media juga tidak up to date. Dan itu harus diakui karena ditayangkan, saya foto itu. Jadi masih menayangkan ini draft bulan Juli. Nah, itu ya bisa terjadi distorsi informasi publik ya, kalau bukan suatu penyesatan informasi terhadap publik. Jadi yang ingin kami sampaikan pertama bahwa di dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya diferensiasi fungsional yang menitikberatkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, lalu advokat dia bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang seringkali diributkan, termasuk diributkan di TV itu yang terus terang kami agak kaget. Ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu, 1 penetapan tersangka, 2 adalah penggeledahan, 3 penyitaan, 4 penangkapan, 5 penahanan, 6 pemeriksaan surat, 7 pemblokiran, 8 penyadapan, dan 9 adalah larangan ke luar negeri. Dari 9 upaya paksa, hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, bisa menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoax. Itu tidak benar. Itu distorsi informasi kepada publik. Penyadapan itu hanya 1 pasal. Bunyinya begini, dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat berikut mengatakan begini, ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai penyadapan, putusan MK waktu itu mengatakan terkait penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi, dilakukan pada terorisme, dan beberapa tindak pidana lainnya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Itu sebabnya mengapa
KUHP itu tidak mengatur mengenai penyadapan secara detail karena perintah MK undang-undang tersendiri. Maka pertanyaannya begini, sebelum ada undang-undang penyadapan boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh. Boleh tidak penuntut umum melakukan penyadapan? Tidak boleh. Karena harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Ini except kecuali terhadap korupsi atau terorisme yang menurut undang-undang existingnya boleh melakukan penyadapan. Itu yang pertama. Yang penting sekarang yang perlu kita ketahui, mengapa penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka tanpa izin pengadilan. Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang di mana-mana nggak ada izin pengadilan. Karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Saya selalu mengatakan, mohon maaf ya, yang ribut-ribut ini kan hanya persoalan kedudukan mereka. Kalau mereka jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti mereka minta untuk polisi melakukan upaya paksa. Tapi kalau mereka jadi kuasa hukumnya terlapor, pasti mereka akan minta untuk kliennya tidak dilakukan upaya paksa. Hanya persoalan kedudukan. Oleh karena itu KUHP ini mengatur secara seimbang. Jadi mengapa penangkapan tidak ada? Karena waktunya hanya 1 kali 24 jam. Yang berikut, soal penahanan. Penahanan itu teksnya persis seperti KUHP lama. Penahanan dilakukan atas surat perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Jadi ada atau penetapan pengadilan. Memang selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim kayak begini, itu kapal motor tidak mau berlayar bisa 1-2 minggu. Kalau harus dihadapkan, harus minta izin, kemudian tersangkanya itu keburu kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi letak geografis, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana situasi di lapangan terkait penahanan ini. Situasi di lapangan itu yang kemudian ada penilaian subjektivitas untuk apakah bisa dilakukan penahanan ataukah tidak. Apalagi kalau tindak pidana dilakukan itu membahayakan. Yang ketiga, kalau izin ini kan adalah izin pengadilan. Saya kira Pak Habibur Rahman ketika kita membahas pasal ini, kalau teman-teman memutar kembali rekaman pembahasan pasal mengenai penahanan di DPR waktu kita berdiskusi dengan Komisi 3, kita membahas dalam rapat panja tersebut, itu pimpinan Komisi 3 mengatakan bahwa berdasarkan mereka melakukan public hearing dengan teman-teman pengadilan, memang pengadilan tidak sanggup kalau kemudian ini harus meminta izin terlebih dahulu karena penahanan yang dilakukan, penyidik itu kan bekerja 1 kali 24 jam. Dia bekerja 7 hari dalam seminggu, dia bekerja 365 hari dalam setahun. Sementara pengadilan itu kan hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau itu harus dipaksakan izin pengadilan, maka harus ada piket dan lain sebagainya. Jadi sumber daya, jumlah hakim kita itu kurang dari 10.000. Berbeda dengan polisi yang 470.000. Sehingga sumber daya manusia ini menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Tetapi apa balancingnya? Apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu? Baik penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan itu merupakan objek pra-peradilan. Jadi silakan dilakukan pra-peradilan. Bahkan salah satu kemajuan dari KUHP yang baru, pra-peradilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra-peradilan di luar upaya paksa itu, saudara-saudara. Kalau sekarang teman-teman melapor kepada polisi mengenai suatu perkara, ternyata perkara itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, saudara-saudara bisa pra-peradilan. Yang namanya undue delay. Jadi kalau kita mau lapor kepada polisi, polisi cuekin, tidak ditanggapi, bisa pra-peradilan.
Yang kedua yang merupakan objek pra-peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Terkadang satu perkara di kepolisian ditahan, di jaksa tidak ditahan. Atau di kepolisian tidak ditahan, di jaksa ditahan. Itu bisa melakukan pra-peradilan. Yang terakhir yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra-peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa dilakukan pra-peradilan. Hal lain mengenai hubungan, kan muncul di media ya, bahwa ini polisi superpower, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHP baru ini kontrolnya sangat ketat. Pertama, dengan hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kalau dengan KUHP yang lama, itu bisa terjadi saling sandera perkara. Perkara bisa bolak-balik, bolak nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way. Pasti ada kepastian hukum, karena jangka waktu itu diatur secara strikt di dalam KUHP antara hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jampidum, Profesor Asep Mulyana. Kalau bahasanya, kalau dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau sekarang enggak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu. Jadi tidak akan ada perkara yang digantung. Sekali lagi, tidak akan pernah ada perkara yang digantung, karena ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dan itu ada tertuang secara detail di dalam 7 pasal. Jadi polisi ini dikontrol ketat oleh penuntut umum. Yang kedua, di dalam KUHP itu, pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap baik tersangka, korban maupun saksi. Bahkan ada pasal di dalam KUHP itu yang terakhir sekali disetujui itu, bahwa penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak yang merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak boleh melakukan tindakan yang unprofesional. Lalu ayat berikut mengatakan bahwa apabila itu terjadi, maka penyidik atau penuntut umum dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang dan secara etik. Jadi diawasi secara ketat sehingga tidak bisa sembarangan, termasuk dengan tadi ada upaya paksa. Lalu yang berikut di dalam KUHP ini mengapa betul-betul tadi dikatakan oleh Pak Menteri sudah seimbang, karena ada hak-hak tersangka, hak-hak korban, hak-hak saksi, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, hak anak, hak orang sakit dan hak lanjut usia. Itu diatur secara detail dan sejak penyidikan, penyidik wajib memberitahu apa yang menjadi hak mereka. Termasuk juga seseorang misalnya untuk mendapatkan pendampingan. Yang terakhir tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri adalah soal restoratif justice. Restoratif justice ini terus terang saja yang diprotes itu kan adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Sekali lagi, yang banyak diprotes itu adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Saya kasih satu contoh konkret. Misalnya saya antara si A dan si B lah. Si A ini menipu si B uang 1 miliar rupiah. Si A ini lapor ke penyidik. Kalau dia lapor itu lidik atau sidik? Lidik dulu. Lidik dulu. Bukan sidik, lidik dulu. Begitu A lapor kepada polisi, kan lidik. B dipanggil. A bilang ke B, kamu bayar dan saya tidak akan meneruskan perkara. Begitu dia bayar kan selesai. Itu restoratif bukan? Restoratif itu. Hanya saja dari restoratif di penyelidikan itu dia harus memberitahu kepada penyidik untuk kemudian itu diregister. Mengapa harus memberitahu kepada penyidik? Karena restoratif justice itu syaratnya ada beberapa. Satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga yang paling penting, persetujuan korban. Jadi saudara-saudara, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Sekali lagi, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Jadi tidak ada restorasi. Kalau korban mau, maka lihat, ketentuan pidananya, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun.
Kemudian ini bukan baru pertama kali. Kalau restoratif itu pada penyidikan atau penuntutan, maka harus saling memberitahu dan tadi dikatakan oleh Pak Menteri harus ada penetapan pengadilan. Mengapa penetapan pengadilan? Sekali lagi supaya terregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mungkin melihat ada beberapa kewenangan jaksa yang tadi disinggung oleh Pak Menteri seperti denda damai, seperti pengakuan bersalah, seperti perjanjian penundaan penuntutan pidana terhadap korporasi. Ini ada pada kewenangan jaksa. Mengapa demikian? Pertama soal denda damai, soal DPA, perjanjian penundaan penuntutan. Kalau kita mengikuti konvensi PBB mengenai anti korupsi itu kan sebetulnya tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Orang dimasukin dalam penjara itu justru mendapatkan biaya negara. Tapi apa yang dia kembalikan? Makanya mengapa lalu ada denda damai, ada plea bargaining, ada DPA. Tapi khusus mengenai plea bargaining dan DPA tadi saya menegaskan disampaikan oleh Pak Menteri, jangan teman-teman mengira itu semua aja di tangan jaksa. Tidak, itu ada di tangan pengadilan. Jadi plea bargaining itu sama sekali bukan berarti terdakwanya tidak diadili, keliru. Terdakwa itu diadili, tapi acara pemeriksaan biasa dirubah menjadi acara pemeriksaan singkat. Karena dia telah mengaku bersalah, dia telah memulihkan kerugian. Jadi misalnya nih, seseorang dia menganiaya, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dia mengaku bersalah, dia sudah melakukan ganti rugi terhadap korban, maka penuntutan terus. Tetapi tuntutannya itu yang dikurangi. Karena sudah ada pengakuan bersalah. Dan pengakuan bersalah itu bukan saja pada penuntutan, dimulai penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Ayat 2 dikoordinasikan dengan penuntut umum. Sama juga dengan pengaturan mengenai saksi mahkota. Yang paling terakhir adalah soal advokat. Advokat ini satu pasal yang luar biasa saya katakan karena orang itu berhak didampingi pada setiap tahap. Jadi mulai lidik, sidik, penuntutan, pengadilan itu dia bisa didampingi oleh advokat. Ayat 2 mengatakan begini, advokat berhak mengajukan keberatan. Yang ketiga nih yang hebat nih. Keberatan itu dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam hukum acara namanya ad informandum. Jadi hakim ketika mengadili itu dia bisa tahu suasana kebatinan pada saat disidik seperti apa. Karena ada ad informandum dari lawyer, dari pengacara. Inilah yang tadi berulang kali dikatakan oleh Pak Menteri, kita sedang membangun integrated criminal justice system. Satu kesatuan sistem peradilan pidana secara utuh dalam menegakkan hukum pidana. Demikian Pak Menteri, makasih. Ada tambahan Pak Dirjen, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman sekalian dari media. Terkait keadilan restoratif justice, ini menjadi suatu hal cukup menarik ya. Pertama sudah jelaskan secara lengkap dan utuh dari Pak Wamen, tapi satu sisi ada suatu penambahan terkait tindak pidana yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana terkait terorisme, korupsi, kekerasan seksual maupun yang lain. Jadi ada batasannya. Tidak semua tindak pidana itu dapat diselesaikan melalui RJ. Kedua adalah RJ ini dapat dilaksanakan di setiap tahapan, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pelaksanaan pidana. Ini menjadi satu hal yang baik dalam konteks memberikan ruang terhadap tersangka, terdakwa, bahkan narapidana untuk proses RJ. Selasa demikian Pak Menteri, sebagai tambahan terima kasih. Baik, tadi pengecualian ya. Jadi kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, juga terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, dan juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya, sesuai dengan KUHAP yang baru. Nah, yang terakhir teman-teman semua, saya ingin menyampaikan perkembangan menyangkut soal peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUHP.
karena beberapa undang-undang yang masih harus juga diselesaikan. Yang pertama adalah undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Ini telah dikirim ke Bapak Presiden, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa segera kita kirim ke DPR. Kemudian RUU penyesuaian pidana, tadi sudah saya sampaikan, sudah selesai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Ya. Kemudian RPP tentang tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ini telah ditetapkan dan dalam proses publikasi. Jadi ini kaitannya dengan pasal 2 KUHP kita yang terkait dengan hukum adat yang juga ramai ya, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi RPP-nya sudah selesai. Kemudian RPP tentang tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden dan kita tinggal menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera juga selesai. Yang kelima, RPP tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan telah disampaikan kepada Presiden juga. Kemudian untuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengamanatkan ada 2 peraturan pemerintah dan 1 Perpres. Yang pertama adalah RPP tentang peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dalam proses panitia antar kementerian sekarang. Tapi bukan berarti dengan belum selesainya RPP ini, maka KUHP kita tidak bisa berjalan, ya, tetap jalan sebagaimana yang sudah diputuskan di tanggal 2 Januari kemarin. Kemudian yang kedua, RPP tentang mekanisme keadilan restoratif tadi. Jadi ini harus diatur secara baik, dan nanti teman-teman kita akan tunggu ya. Juga ini telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian ini yang paling penting juga, Perpres tentang sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Jadi nanti tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ya, bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menghindari adanya intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ataupun yang lain, maka nanti sistem salah satu teknologi informasi dianukan adalah salah satunya adalah kemungkinan nanti akan menggunakan BAP secara elektronik, ya, secara elektronik. Jadi dengan menggunakan AI, apa yang diucapkan oleh tersangka atau terperiksa itu bisa langsung ketik dan tinggal ditandatangan ya. Jadi itu kemajuan-kemajuan semua yang kita siapkan di dalam pelaksanaan RUU tentang bukan RUU KUHP kita. Kemudian tadi Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Nah ini satu lagi yang paling penting teman-teman semua, karena Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini juga kan banyak, tadi saya sudah sampaikan, banyak ketentuan pidana yang ada di luar KUHP, di undang-undang sektoral. Katakanlah di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan. Semua ada sanksinya berupa kurungan maupun denda. Sekarang karena di KUHP kita pidana kurungan itu sudah tidak dikenal lagi, yang ada adalah pidana denda, maka itu dari kategori 1 sampai dengan kategori 8 ya. Nah itu yang akan disesuaikan termasuk di dalam peraturan daerah. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, semua harus diganti dengan pidana denda. Ini semua kita lakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia. Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata sekali lagi di samping menjaga ketertiban umum, tetapi perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tergambar luar biasa baik di KUHP maupun di KUHP kita. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka sesi. Pak Sekjen, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak Sekjen.
Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen PP. Terkait dengan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, tentunya antar lembaga penegak hukum ini akan ada permasalahan. Tentunya undang-undang baru akan ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Sehingga Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan perlunya membentuk forum Mahkejapol kembali. Sehingga dalam forum ini yaitu yang berisi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, proses pelaksanaan KUHP dan KUHP baru apabila ada kendala maka akan diselesaikan dalam forum Mahkejapol. Dan ini akan membantu di dalam pelaksanaan proses berjalannya SPP kita. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Albert, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Jadi sekali lagi tadi memang terlupa, terima kasih Pak Sekjen ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di masa transisi sekarang semua lembaga negara, entah itu kepolisian, penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan, bahkan saya sudah baca berita nanti pembimbing pemasyarakatan akan disiapkan kurang lebih 11.000 tenaga pembimbing kemasyarakatan ya. Itu dalam rangka mempersiapkan karena ada pidana kerja sosial ya dan pengawasan. Nah, karena itu sekali lagi ini semua kemajuan-kemajuan tidak semata-mata ditujukan bahwa KUHP itu bukan semata-mata ditujukan untuk negara membalas dendam, tetapi ini betul-betul konsep bagaimana merehabilitir dan melakukan semacam pembinaan ya sesuai dengan nama di akhir dari pelaksanaan putusan pengadilan itu, yakni di lembaga pemasyarakatan.